Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan menjelaskan tentang game Scratch yang nanti akan kalian gunakan sebagai SAS di tematik 2024-2025. Mohon maaf sebelumnya kenapa saya buat video, karena memang kemarin di hari Senin sebenarnya sudah saya mau langsung untuk demokan bagaimana cara pembuatannya agar nanti pada saat SAS kalian tidak terlalu kesulitan ya. Jadi langsung saja, di SAS nanti kurang lebihnya gambaran soalnya adalah seperti ini. Kalian nanti akan membuat sebuah game petualangan dengan minimal 3 mapel. Dalam satu mapel itu adalah satu pertanyaan. Maksudnya bagaimana? Jadi nanti kalian buat game petualangan karena temanya adalah tentang sosialisasi di SMP, maka kita di game membuat sebuah game petualangan pertanyaan yang dimana kalian nanti di backdrop awalnya itu adalah tampilan sekolah yang kalian dapatkan di kelompok kalian. Misalkan kalian dapat di SMP 1 baik, jadi kalian sudah ke sana untuk analisa, untuk tanya, wawancara dan seterusnya untuk kebutuhan semua mapel yang berhubungan sama tematik. Begitupun untuk mapel game development, kalian nanti hanya menggunakan desain tampilan sekolah. Boleh kalian kira-kira tampilannya atau kalian hampir samakan, boleh, yang penting ada identitasnya. Misalkan apa? SMP 1 baik, kalian tinggal buat sebuah tampilan depan misalkan sekolah, kemudian kalian kasih SMP 1 baik untuk backdropnya. Oke, kemudian di game ini alurnya sudah kita tentukan. Jadi nanti di bawah itu sudah ada alur gamenya. Ini adalah contoh layout, jadi kalian tidak boleh buat sama seperti ini adalah hanya contohnya saja. Jadi nanti kalian buat backdropnya, ini adalah backdrop sekolah yang kalian sudah pilih atau sudah ditentukan. Kemudian objeknya juga sama, kalian sudah tentukan. Dan objek ini atau semua aset yang ada di game nanti kalian buat sendiri, tidak boleh ambil dari aset yang ada di Scratch. Ingat itu. Jadi nanti kalian buatnya di sini sudah kita sertakan bahwa semua aset atau sprite, backdrop, background dibuat sendiri, tidak menggunakan aset dalam Scratch. Kalian bisa menggunakan aplikasi vektor, boleh AI atau CorelDRAW. Kemudian syarat yang pertama adalah backdrop 1 di tampilan awal ya. Tampilan awalnya itu adalah yang menggambarkan identitas nama sekolah yang sudah kalian dapatkan di kelompok SAS tematik 2024-2025. Kemudian backdrop kedua kalian bisa sesuaikan, monggo. Kalau kalian memang mapelnya itu campur, acak, bisa kalian langsung buat backdrop yang sesuai, monggo. Yang penting kalian buat sendiri. Kalian bisa searching dari internet, kemudian buat di AI atau Corel, kemudian di convert menjadi SVG. Ingat, diekspor jadi SVG sesuai yang sudah pernah saya ajarkan kemarin. Jangan lupa kalian seleksi di SVG nya itu. Jadi nanti saya langsung masuk ke game Scratch. Saya tidak berhubungan sama pembuatan aset di AI karena saya yakin kalian sudah mampu, sudah bisa semuanya sesuai yang kalian sudah buat kemarin. Kemudian ada storyboardnya. Storyboard ini sesuai yang kemarin sudah saya ajarkan, karena sudah ada alurnya harusnya kalian lebih mudah ya. Kemudian kalian tinggal menganalisa setiap objek yang ada di sini, itu nanti alur prosesnya atau algoritma bagaimana itu nanti disertakan di storyboard. Jadi ini sudah ada storyboardnya, layout game saya contohkan. Jadi nanti tidak seperti ini, kalian harus desain kalian sendiri. Kemudian di alur algoritma ini sesuai karakter, misalnya karakter orang pertama yang ada di sini ya. Orang pertama ini nanti dia bisa ngapain aja di game Scratch ya. Karena sesuai dengan alur game yang sudah jelas, di objek karakter ini itu nanti bisa digerakkan pakai panah keyboard. Kalau ke atas dia naik, kalau panah ke bawah dia turun, kalau panah ke kanan dia bisa bergerak ke kanan, kalau ke panah ke kiri dia bisa bergerak ke kiri. Jika objek ini menyentuh salah satu dari kotakan pintu ini, maka dia akan muncul ke tampilan yang kedua dan akan muncul soal
sesuai dengan objek yang terkena tadi. Kalau misalkan dia terkena PKN, maka dia akan muncul tampilan kedua dan akan muncul soal PKN. Begitupun dengan template di jawabannya. Dan jika sudah muncul di sini, jika yang diisi ini adalah jawabannya benar, maka skornya akan naik 10. Dan jika jawabannya salah, maka skornya tidak naik. Oke, setelah menjawab entah itu benar atau salah, maka dia akan kembali ke tampilan awal. Oke, jelas ya. Yang ini nanti kalian isi sesuai dengan alur programnya. Kalau kalian bisa mengisi ini, harusnya di game kalian mudah untuk membuatnya. Oke, langsung saja. Di sini posisinya sudah jadi. Saya kasih tahu alurnya. Jadi yang kalian perlu perhatikan adalah tampilan dan objeknya. Apa yang mau dilakukan objek itu kalian tentukan. Oke, langkah pertama yang kalian lakukan adalah menentukan tampilannya. Jadi kalian menggunakan, saya pakai bahasa Indonesia aja biar kalian lebih mudah. Oke. Kalian menggunakan pesan. Jadi posisi awal adalah pengaturan game. Jika bendera ini diklik, maka semuanya akan berjalan dari bendera ini. Perhatikan ini. Ketika bendera diklik, kalian atur nilai menjadi 0. Kemudian siarkan mulai. Oke, saya buat baru aja biar kalian lebih mudah memahaminya. Maaf sebelumnya karena saya buat di kantor jadi mungkin agak berisik, jadi nanti tolong diperhatikan suaranya dengan jelas. Oke, langkah yang pertama, saya sudah punya objek, jadi nanti objek ini kalian tidak boleh sama, tidak boleh dari spread karena ini untuk mempercepat pembuatan, maka saya gunakan di spread. Tapi kalian nanti tidak boleh, asetnya harus buat sendiri karena kalian game develop, berarti kalian harus membuat asetnya sendiri. Oke, kalau sudah, saya membutuhkan aset yang lain. Oke, misalkan saya membutuhkan kota ini. Oke, saya membutuhkan kota ini untuk nanti saya kasih. Oke, saya duplikat button 2, saya duplikat. Kurang lebihnya sama dengan seperti ini ya. Oke, yang kalian perlu perhatikan adalah namanya, mana yang button 3, button 2. Oke, saya ukir aja ya button 2. Ini button 2, saya taruh di sini biar tidak bingung. Oke, ini button 2, button 3, button 4. Oke, sudah jelas ini splitnya. Sekarang saya masukkan untuk backdropnya. Saya gunakan 2 backdrop. Oke, dan seperti ini. Kemudian backdrop yang kedua karena dia berubah tampilan. Oke, sementara saya diganti di backdrop, saya ganti di backdrop awal saya hapus. Oke, saya lanjutkan. Mohon maaf. Jadi posisinya yang saya tentukan seperti ini. Jadi nanti backdropnya kalian tentukan sendiri sesuai dengan yang saya sudah arahkan tadi di soal, bahwa backdrop awal ini adalah tampilan sekolah ya. Jadi yang nanti kedua adalah tampilan, boleh kalian jiplak seperti ini silahkan, tapi ini harus kalian buat sendiri, tidak boleh posisinya kalian pakai spread backdrop yang ada di Scratch. Oke, gini aja deh, saya coba hapus ini. Saya coba hapus, delete, saya coba pakai misalkan tulisan
misalkan ya, misalkan, tapi harusnya lebih bagus ya, bukan hanya seperti ini karena kalian nanti pakainya di AI atau Corel. Ini sementara saya buat biar kalian SMP 1 baik, misalkan ini ya. Sorry, ini kayaknya bitmap ya, convert to vektor. Kita main di misalkan seperti ini. Jadi yang udah dulu aja deh. Kita fillnya kasih warna monggo terserah sesuai gambar kalian. Kita kasih putih di sini, tulis SMP 1 baik, misalkan ya. Oke. Satu baik. Misalkan di depan itu gedung ada tulisannya seperti ini, kemudian kita taruh di backward. Desainnya seperti ini misalkan, tapi nanti ya paling tidak kalian kalau di vektor AI enak ada dibuat kayak apa namanya, genting gitu ya, biar nanti lebih detail. Oke, misalkan seperti ini, yang sebagus mungkin karena ada penilaian di desain yang di penilaian. Oke, misalkan seperti ini biar tidak terlalu lama durasinya. Oke, saya masukkan aset lagi, yaitu yang kedua adalah orang. Untuk penjelasan saya pakai ini. Oke, sekarang kita atur. Yang pertama adalah kita harus memulainya dulu. Kita mengatur jika ini diklik maka nilai 0, berarti saya butuhkan variabel nilai. Saya buat variabel baru skor. Oke, skor for all spread. Nah, ada di sini skor 0. Sekarang yang perlu diperhatikan adalah kalian mainnya adalah di pesan. Jika pesan ini adalah posisinya di awal, mana yang harus ditampilkan dan mana yang harus di hidden. Oke, kita tentukan posisinya. Kita mainnya di spread awal, si objek yang pertama. Di event, jika posisinya diklik bendera, maka set variabelnya ke 0. Jadi posisinya jika bendera ini diklik atau game awal dimulai, maka benderanya atau skornya dibuat 0. Kemudian kita atur kasih kita pakai bahasa Indonesia biar mudah. Oke, kita main pesan. Oke, siarkan pesan. Kita buat pesan baru, tampilan awal. Udah ya, jadi tampilan awal. Coba lihat. Nah, oke, mulai kalau di sini sama Pak, sama ya. Dimulai tampilan awal. Kalau kalian biar paham atau tidak berubah, monggo. Kalau di sini kalian buat mulai gitu. Oke, kita mulai. Nanti pada saat tampilan ini PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kalian boleh gunakan ini sebagai tampilan. Oke,
jika posisi dimulai, maka yang tampil itu harusnya objek yang pertama, kemudian button 2, 3, 4, kemudian backdropnya itu dirubah menjadi backdrop yang awal. Oke, sekarang masuk ke split 1. Jika menerima pesan mulai, maka karena ini ada di berada split ini, maka harusnya ditampilkan. Jelas ya. Oke, sekarang sama, kita tarik, kita masuk ke sini, dia mulai tampil. Ini juga sama, kita tarik lagi, taruh di sini, button 3 kita klik. Oke, mulai, kita taruh lagi, tampil, kita taruh lagi di sini. Karena dia posisinya yang si objek karakter ini ada di tampilan nanti pada saat pertanyaan, maka kita sembunyikan. Oke, sekarang kita coba. Saya kembali ke sini, perhatikan ini. Kalau saya klik, oke. Oh ya, sorry, ini tadi yang sembunyi, berarti button 4-nya yang kalau ini ditampilkan. Saya copy lagi, saya belum copy ya. Nah, yang ini baru disembunyikan. Saya hapus sembunyikan. Kita ulang. Oke. Nah, kita ulang lagi. Oh iya, button masuk di button 4 ya. Oke, kita tampilkan, masuk ke sini, kita sembunyikan. Nah, itu fungsinya. Jadi setiap kalian coding harus kalian lihat dulu mana objek yang kalian coding. Seperti tadi, saya kira tadi sudah ada di objek karakter, ternyata masih ada di button 4. Kalau sudah, jangan lanjut dulu, tapi kalian coba dulu. Kalau memang sudah sesuai, berarti oke, lanjut. Nah, sekarang backdropnya ya, backdropnya. Nah, sebenarnya kalian bisa pakai di menerima mulai lagi, kemudian backdropnya diganti. Tapi karena sama-sama ada di sini, saya langsung jadikan satu di sini aja. Ya, jadi sekarang ganti backgroundnya. Sekarang ganti latar. Saya rubah latarnya itu adalah konser kayak namanya ya. Kita coba cek dulu. Nah, ini namanya konser ya, jadi namanya konser. Oke, sekarang saya masuk lagi ke sini. Nah, sekarang dicoba. Oke, dia sudah masuk ke konser. Nah, oke, jelas ya. Jadi sebelum kalian melanjutkan, pastikan dulu bahwa coding yang kalian terapkan barusan itu jalan dengan sempurna. Oke, kalau sudah seperti ini, kalian harus dan oke, desain ini kita rubah biar nanti ada tulisannya ya. Tapi kalau kalian buatnya di AI atau Corel, harusnya sudah kalian desain langsung ada namanya ya. Karena ini kebetulan saya pakai di sini biar tidak terlalu lama, saya pakai di sini misalkan MTK. Saya rubah warnanya biar agak kelihatan hitam lah. Oke. Oke, yang button 3 juga sama. Saya rubah di sini misalkan PKN. Oke, kemudian saya rubah di sini juga IPA. Kalau boleh yang agak mudah lah, bahasa Indonesia. Sudah benar belum ya? Oke, saya cek dulu. Silakan saya enter bahasa Indonesia. Oke, saya kecilkan lagi. Oke, udah kayak ini bahasa Indonesia. Oke, jelas ya. Oke, kalau sudah, sekarang kalian lanjut. Nah, kalian buat ini dulu. Ketika posisi mulai ada di sini, selain tampilkan ganti latar, posisi si objek ini dia harusnya ada di bawah sini terus. Nah, jadi pada saat dia bergerak di sini, setelah dia menyentuh, dia akan pindah ke tampilan kedua.
atau tampilan pertanyaan, secara otomatis dia sudah menjawab baik benar atau salah. Harusnya kalau kembali ke sini, posisi si objek ini atau karakter ini tidak boleh ada di sini lagi, tapi harus benar. Maka pada saat tampilan mulai atau menerima pesan mulai, maka harusnya ditampilkan si kucing, kemudian backgroundnya berubah, dia harus ada di posisi ini, pergi ke X. Oke, sebelum ini saya jelaskan untuk posisinya jika panah ini bagaimana. Oke, sekarang kita harus atur dia posisinya ada di bawah sini. Oke, jadi kan saya masuk ke coding, jadi kan di sini kalian geser dulu sampai koordinat yang kalian tentukan itu sudah sesuai. Kemudian kalian pakai ini, pergi ke X. Oke, saya taruh di sini ya, karena nanti codingnya panjang. Oke, setelah pergi ke X, nah, jadi posisinya ada di sini. Setiap dia menyentuh, pindah ke tampilan kedua, dia pindah lagi ke sini. Oke. Coba ya, saya taruh di sini. Kalau saya klik ini, harusnya dia pindah-pindah di sini. Oke, udah jalan. Saya ulangi lagi. Saya taruh di sini. Oke, udah jalan. Sekarang caranya buat biar dia bisa bergerak jika panah atas naik, kiri kanan bawah. Oke. Kita tidak pakai yang jika ini ditekan ini enggak, tapi kita pakainya adalah di if ya. Sekarang mainnya karena posisinya itu nanti dia akan berulang terus, di dalam if itu harus kita main selamanya terus, jadi dia akan berputar terus ya, selamanya itu akan digunakan terus. Oke. Jika itu berarti sebuah isyarat jika, maka jika tombol panah atas ditekan, maka makanya itu ada di ini bawahnya. Jika tombol panah atas ditekan, maka perintahnya ada di bawah. Oke, sekarang kita cari perintahnya. Sekarang di sini. Jika, oke, bukan menyentuh ya berarti. Sekarang kita cari yang jika waktu kurang 5 menit lagi peserta ujian diminta memeriksa kembali identitas dan jawabannya. Jika panah atas ditekan ya, logikanya dia naik ke atas. Caranya berarti kalau dia naik ke atas, berarti dia koordinatnya kalau naik ke atas bawah vertikal itu berarti Y, kalau kiri kanan atau horizontal berarti X, kalau naik berarti plus, kalau turun berarti min, kalau ke kiri berarti min, kalau ke kanan berarti X nya plus. Oke, sekarang kita rubah karena dia ke atas berarti kita mainnya Y, kita cari sekarang ubah Y, ini terserah kalian ya, ini main 10. Saya coba dulu, kita klik. Oke, biar kalian tahu saya taruh sini dulu. Oke, jalan ya. Sekarang kita panah atas. Oke, dia jalan. Ini baru panah atas saja ya. Pak, terlalu cepat Pak, ngomong gue dikasih, dikurangi aja. Kita stop dulu dan kasih 5. Oke, kita play lagi. Oke, udah. Nah, udah. Dan naik atas, kita tinggal bagaimana cara untuk dia bisa terus, ya udah kita tinggal duplikat aja, taruh di bawahnya ini ya, jika ya, bukan di bawahnya ubah. Sekarang jika panah bawah, dia harusnya di min karena dia turun ke bawah, di min. Sekarang kita jalankan, jadi setiap kali kalian tambah coding blok, kalian harus jalankan dulu biar tahu dia jalan atau tidak. Oke, sekarang saya naik turun. Oke, udah sesuai jalan ya. Oke, sekarang kita duplikat semuanya dan taruh bawah. Ingat, karena kalau tombolnya ke kanan berarti bukan Y lagi, tapi adalah yang dirubah X nya. Main X, taruh bawah lagi. Jika panahnya ke kiri berarti min 5. Sorry, kita samakan jadi biar enggak jeglek ya. Kalau 5 semua, kalau 10 semua, terserah kalian. Kalau mau main cepat 10, kalau main
agak lambat 5, karena tampilannya agak kecil berarti jangan terlalu lebar-lebar ekstra. Oke, sekarang kita coba dulu. Oke, sudah bisa jalan, turun, kanan, kiri, atas ya, sampai kalian miring juga bisa kalau ditekan 2. Oke, sekarang udah jalan, tinggal kita posisikan ya. Nah, sekarang sudah jalan semuanya, kita stop. Jadi tahap ini sudah kalian lalui ya. Sekarang yang kedua, perintahnya adalah jika objek ini menyentuh salah satu dari objek yang ada di sini, entah PKN misalnya MTK. Jadi pintu ini adalah ibarat kata kalau diklik di sini dia main ke kelasnya PKN nanti ada. Seperti itu ya desain awalnya. Jadi posisinya kalian nanti boleh desain suka hati, boleh pintu apapun itu. Semakin bagus, semakin unik, semakin detail desain kalian akan nilainya akan lebih baik. Oke, kita lanjutkan. Sekarang logikanya ini yang sudah ya. Setelah selesai semuanya, jika menyentuh button 2 itu yang mana? Yang ini button 2. Jika menyentuh button 2, maka siarkan PKN. Jadi tampilannya akan dirubah PKN. Semuanya harusnya berubah. Oke, sekarang kita masukkan. Jadi tetap ada di selamanya tadi. Oke. Jadi ini kalian boleh ambil baru lagi, di kontrol, atau kalian bisa duplikat terus monggo. Nah, sekarang tidak pakai tombol tapi pakai jika menyentuh, karena menyentuhnya itu bukan pointer mouse, tapi jika menyentuh, ingat MTK adalah button 2, maka siarkan maka siarkan mana ya? Belum. Oke, maka siarkan pesan baru MTK. Sekarang kalau menyentuh PKN itu button 3, jadi saya copy aja. Jika menyentuh button 3, maka pesan baru namanya adalah PKN. Oke, sampai sini saya hanya batasi sampai 2 karena nanti tugasnya ada 3, harusnya saya itu hanya memberikan informasi di 2 ya, jadi nanti ketiganya silahkan kalian pikir sendiri untuk melanjutkan. Oke, kalau sudah seperti ini, siarkan MTK, siarkan PKN. Sekarang pada saat posisinya si objek karakter ini atau si kucing ini ada di siarkan MTK, PKN atau bahasa Indonesia, dia harusnya hilang. Kenapa? Karena nanti yang muncul adalah si karakter wanita ini dan backdropnya berubah. Jelas ya? Oke. Jadi pada saat menerima MTK, maka disembunyikan si script. Jelas? Sekarang saya langsung gandakan saja. Pada saat menerima PKN pun dia disembunyikan. Kemudian yang sama dengan seperti ini yang nanti disembunyikan pada saat matematika PKN adalah tombol MTK, PKN sama bahasa Indonesia. Berarti saya masukkan ke sini, saya masukkan ke sini juga, saya masukkan ke sini juga. Saya masukkan ke sini juga, saya masukkan ke sini juga, saya masukkan ke sini juga. Oke, sekarang saya lihat. Oke, matematika PKN sini. Oke, kita atur lagi matematika PKN sini. Oke, sekarang pada saat ada di karakter ini berkebalikan dia. Saya copy dulu, saya masuk ke sini. Pada saat di matematika dia malah hitam. Kenapa? Karena nanti dia yang muncul. Saya gandakan untuk PKN. Oke,
sekarang kita coba, saya mulai biar kelihatan. Saya mulai, kemudian saya coba arahkan ke matematika. Jelas ya, saya stop, saya mulai lagi. Nah, oke, udah betul ya, tinggal backdropnya di berubah. Sekarang backdropnya ada di mana, mau merubah terserah kalian, yang penting adalah ada di salah satu pada saat menerima MTK PKN itu ada perubahan backdrop. Biar kalian tidak bingung, maka backdropnya ditaruh di awal aja sekalian seperti ini. Nah, tinggal kalian cari ganti backdrop. Oke, ganti latar ya. Nah, pada saat ini pakainya adalah Chillboard. Saya copy, taruh di sini. Jelas ya. Hanya salah satu aja perintah. Kalau pada posisi MTK, latarnya juga di Chillboard. Nama ini itu ada dari sini. Jadi jangan bingung. Ini adalah Chillboard untuk yang lain ini, yang konser. Oke, saya lanjut. Saya masuk ke split. Oke, sekarang kita coba lagi. Oke, sudah benar ya. Dia tampilan awal. Oke, pindah ke sini. Ya, karena ini belum ada pertanyaan, belum bisa jawab, maka saya stop. Kalau saya mulai, harusnya yang kucing ada di atas turun ke bawah, backdropnya ganti, ininya hilang, tampilan dari tombol muncul, karakter kucing muncul. Oke, udah sesuai. Jadi alurnya sudah aman. Dari tahap semuanya, kalau sudah sampai tahap ini, harusnya 50% nilai kalian sudah dapatkan. Oke, sekarang lanjut. Perhatikan ya. Oke, biar kalian tidak bingung dulu alurnya, saya jelaskannya sudah jadi. Nah, perhatikan, cuma sedikit saja. Sekarang semua yang berhubungan dengan pertanyaan itu ada di karakter ini, ada di karakter. Nah, oke, perhatikan sekarang. Jadi nanti pada saat kalian menggunakan oke, saya lanjut. Maaf ya, tadi karena ada yang tanya, jadi saya cut dulu. Oke, saya lanjut. Jadi posisinya nanti menggunakan tanya. Jika jawaban dari pertanyaan ini benar, maka dia akan jawaban Anda benar. Muncul ya, ini muncul tulisan aja. Jawaban Anda benar. Muncul selama 2 detik. Ubah nilainya sebesar +1. Kemudian siarkan mulai atau kembali ke tampilan yang awal. Salah pun juga sama ya. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke sini. Oh ya, saya jelaskan. Pak, ini kok ganti layarnya ada di karakter yang kedua, Pak? Monggo, tidak apa-apa ya. Kalau kalian, yang penting tadi sudah saya bilang, yang penting pada saat menerima salah satu tampilan PKN Bahasa Indonesia Matematika, di salah satu itu kalian ganti latarnya. Boleh ada di karakter kucing, di karakter orang, atau bahkan ada di karakter batu. Yang penting kalian tahu alurnya. Oke, saya lanjutkan. Jadi posisinya setelah ini kalian langsung masuk ke sini ya, karena ini nanti banyak, bukan mulai ya, ada di ini. Oke, PKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pause dulu karena ada info. Oke, saya lanjut. Mohon maaf karena tadi ada info dari speaker. Oke, saya lanjutkan. Jadi posisinya sekarang adalah bagaimana jika posisi pertanyaan ini nanti dijawab, skornya tambah jika benar, jika salah maka tidak ada skornya atau tidak tambah, dan kembali ke tampilan awal. Oke, sekarang saya klik, saya stop dulu. Jadi sudah saya bilang bahwa dia nanti langsung muncul pertanyaan. Jadi kalian gunakannya adalah pertanyaan ya. Ini sudah ada. Oke, tanya ya. Tanya, dan nanti munculnya adalah jawaban. Jadi setiap tanya itu nanti dia include-nya ada di jawaban. Tapi di sini jawaban itu akan ada di if. Saya berarti jika jawaban sama dengan tadi. Jadi posisinya karena ini adalah sebuah value atau nilai,
makanya ada di perhatikan dengan sangat, soalnya ini agak rumit ini. Perhatikan. Jadi tampilan awal, karena ini ada di matematika, jadi langsung aja di sini. Berapakah, misalkan ya, berapa hasil dari 5 tambah 5. Oke, 5 tambah 5. Sekarang untuk mengetahui jawaban itu benar salah, maka kalian menggunakan if. Kontrol. Bedanya apa? Karena nanti jawabannya ada benar sama salah, maka kita gunakan yang ada 2. Jika iya dan jika tidak atau jika salah. Sekarang kita masukkan untuk value-nya, jawabannya. Caranya adalah kita pakai yang ini, karena kita butuh dia itu adalah untuk nilai ya. Jadi coba lihat oval ya bentuknya. Kita mainnya adalah sama dengan, karena jawaban itu harus pasti ya. Sekarang 5 tambah 5 jawabannya adalah 10. Sekarang ini harus dikasih jawabannya di mana ya, kita cari dulu. Oke, ada di atas. Nah, jadi kan berapa hasil dari 5 itu nanti akan dimasukkan pada saat diketik di tampilan, diketik si penggunanya misalkan 10, maka dia akan tersimpan di jawaban. Nah, jawaban ini nanti akan dikondisikan di sini. Jika jawaban yang sudah ditulis si pemakai game itu sama dengan 10, berarti benar. Berarti akan ada tindakan di bawah. Kok ternyata yang dijawab cuma 5 sama dengan 10, enggak, maka dia akan mengerjakan yang jika tidak. Jelas ya? Jadi saya ulangi lagi, jika jawabannya itu adalah benar atau 10, maka yang dikerjakan atau nanti codingnya yang dilanjutkan adalah yang ada di bawahnya. Tapi jika salah, maka dia lompat ke sini jika tidak. Oke. Karena jawabannya jika benar, maka nilainya ditambah. Nah, atur variabel. Ubah ya, bukan atur. Kalau atur itu di set ke 0. Ubah variabel, bukan variabel tapi skor nilai 10. Nah, jadi nanti akan di up 10 gitu ya. Oke, setelah ini 10, biar tahu jawabannya benar apa salah, maka ditambahi dengan tulisan ya, bukan tanya tapi say atau perkataan. Oke, nah ini katakan jawaban Anda benar, muncul selama 1 detik aja deh. Setelah muncul ini, maka dia disuruh kembali ke tampilan mulai. Berarti kita main tampilkan mulai ya, tapi nah ini siarkan, bukan MCK tapi mulai. Baik. Oke, kita lihat yang sudah jadi sama ya. Nilai sebesar, karena ini satu, kalau kalian mainnya 10 sesuai dengan yang sudah ada di soal, berarti kalian harus sesuaikan 10. Oke, jika salah tidak ada perubahan nilai, jadi langsung jawaban salah dan siarkan. Nah, oke, tinggal saya clone di sini, taruh di sini. Jawaban Anda salah. Ini yang matematika ya. Sekarang kita mulai dari awal. Oke, kita jalankan. Kita mainnya ke matematika yang sudah kita setting. Nah, berapa hasil 5 plus 5? Nah, jawaban yang saya ketik di sini, kita misalkan jawab benar dulu. Kalau saya klik di sini, dia akan secara otomatis tersimpan di jawaban. Nah, dan akan dibandingkan jawabanmu dengan hasil yang betul. Jika benar, maka dia akan merubah. Oke, jawaban benar kembali ke. Kalau terlalu lama pak, terlalu cepat pak, oke kita kasih dulu. Jelas ya. Oke, sekarang kita tinggal duplikat aja, taruh bawah biar kelihatan.
saya besarkan ya. Oke. Oh ya. Oke. Saya tinggal duplikat aja mulai sini. Nah. Saya turunkan. Oh, sorry. Oke. PKN karena PKN. Oke, misalkan saya samakan pertanyaannya yang ada di sini. Dasar negara, jawabannya Pancasila. Oke, saya paste, tulis dengan huruf kecil semua ya, jawaban Pancasila. Karena kecil semua ya. Karena kalau besar semua dengan kecil itu akan berbeda, atau huruf yang depan besar yang lainnya kecil juga akan berbeda, maka disuruh keterangan. Harus kalau ini bisa semua Pak, ya silakan, bisa, kita mainnya tak jikanya akan lebih banyak lagi ya, boleh, akan mendapatkan nilai lebih di situ ya, monggo. Tapi kalau kalian masih bingung, monggo ditulis seperti ini, besar semua, kecil semua, nah, silakan. Udah tinggal seperti ini, selesai. Nanti tinggal kalian setting di bahasa Indonesia gitu ya. Oke, sekarang saya coba jalankan. Nah, ingat jika saya play ini harusnya ini 0 ya, karena tadi sudah kita setting kalau mulai di sini. Kalau mulai variabelnya diatur ke 0. Oke. Nah, ini yang belum. Nah, jadi diklik ini. Oh ya ini. Nah, skornya harusnya 0. Nah, bukan variabel tapi skor. Stop. Oke, udah ya. Nah, sekarang kita jalankan. Dari matematika udah, kita coba matematika jika salah, jawab 4 misalnya. Jawaban ada salah. Oke, skornya ada tambah. Sekarang saya jalankan lagi ke PKN, misalkan saya jawab salah lagi, misalkan PAN gitu. Salah. Oke, kita naik lagi. Kita jawab betul coba. Pancasila. Nah, 10. Kita main matematika, kita jawab, kita betulkan, kita 10. Apakah nilainya tambah? Oke, 20. Betul. Sekarang kita coba salah lagi. Tidak ada pengurangan. Oke. Itu adalah game yang nanti harus kalian buat di Scratch. Minimalnya adalah 3, sudah bilang ya, minimalnya 3. Jadi kalian harus membaca minimal 3. Kok 2 berarti nilainya berkurang, kok lebih dari 3 berarti nilainya akan tambah. Jelas itu. Jadi silakan kalian atur waktu yang sudah kalian tentukan, kalian manage waktunya agar sehingga posisinya semua yang sudah kalian tentukan itu jadi semua. Ingat, video ini saya akan tutup pada saat kalian ada di ujian SAS ya. Jadi pastikan maksimalkan kalian belajar di rumah menggunakan video ini dan menggunakan script yang ada di online, karena script sudah versinya ada online jadi enak. Dan jangan lupa setiap selesai kalian harus simpan komputermu dan kasih nama ya, SAS atau kelompok apa, kelompok 1, saya kelompok 1, udah ya, save. Kalau sudah selesai lagi save lagi ya, karena sifatnya Scratch itu dia tidak menyimpan terus atau menyimpan yang sesuai dengan awal, makanya lupa kok simpan lagi, tidak apa-apa, ditumbuhi lagi aja, namanya sama kan, save, simpan, tumbuhi terus gitu ya. Karena apa? Karena memang Scratch seperti itu, dia ada save draftnya atau untuk menyimpan sementara, jadi pastikan kalian save, tumbuhi lagi, yang penting namanya kalian tahu dan pastikan sama. Oke, udah, itu adalah penjelasan yang saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya karena tidak bisa menyampaikan langsung di kelas, karena kemarin memang kalian sudah pulang lebih awal di jam 10. Jadi selamat untuk belajar, mengerjakan. Saya rasa ini mudah jika memang kalian sudah konsen, sudah memang fokus benar untuk mempelajarinya. Maksimalkan di desain, sudah saya bilang desain itu nilainya memang tinggi karena kalian basicnya DKV, jadi maksimalkan di desain ya. Codingnya kalian bisa pelajari, boleh dicatat Pak, silahkan dicatat. Yang tidak boleh adalah kalian memutar video ini, karena video ini akan saya hide pada saat ada pembelajaran SAS. Saya akan nanti share video ini melalui ketua kelas kalian, saya kasih channel YouTube-nya, kemudian kalian pelajari dengan seksama, dan saya yakin kalian bisa gitu ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri dulu.
untuk sesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.